Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Soekardo adalah sebagai pusat unggulan pencetak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang unggul, profesional, mempunyai nilai kejuangan, dan mampu berkompetisi dalam persaingan global. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara siap mencetak guru profesional. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dwi Marta Dewi Kalbarin. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Amarasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 4 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya SMA Negeri 1 Amarasi di kelas 11 dengan materi penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang Ibu. Ibu harap keadaan kalian semuanya pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Kita akan memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, tapi sebelumnya Ibu minta Ayu Kamlasi untuk pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, kita awalinya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar hari ini. Tuhan berkati hingga berakhir dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah Ibu. Semuanya sudah mengisi presensi yang Ibu bagikan? Sudah Ibu. Iya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang transpos matriks dan kesamaan matriks. Apa itu transpos matriks? Pengertian transpos matriks adalah jika suatu matriks A dengan ordo M kali N, maka transpos dari A adalah sebuah matriks yang diperoleh oleh elemen-elemen dengan menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom sehingga menjadi N kali M. Iya, itu pengertian dari transpos matriks. Kalau kesamaan matriks, ada yang tahu? Kesamaan matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika A
ordo matriks A sama dengan matriks B. B. Semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B nilainya sama. Iya. Jadi kalian semuanya masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang transform matriks dan kesamaan matriks. Semuanya punya kain adat di sini? Punya Ibu. Iya. Tentu kain adat kita ini dipakai pada saat upacara adat dan kegiatan resmi. Tentu kita akan selalu menggunakan kain tenun adat. Bahkan di sini kita cukup bangga. Karena apa? Bapak Presiden Joko Widodo pernah memakai pakaian tenun adat Saburai Jua pada sidang tahunan MPR RI tahun 2020 dan pakaian tenun adat Kabupaten Timur Tengah Selatan pada upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 di Istana Merdeka tanggal 17 Agustus 2020. Nah, dalam pembuatan kain tenun adat ini tentu ada biaya, yaitu pembelian bahan bakunya, serta pengupahan dalam penenunan kain tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada total produksi dalam pembuatan kain adat tersebut. Nah, dapat kita selesaikan dalam bentuk matriks. Nah, itu manfaat kita mempelajari materi matriks, yaitu kita dapat mempermudah kita mengerjakan data untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka, jumlah, dan pendataan. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Nah, mekanisme dalam pembelajaran kita hari ini yaitu di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Di dalam kelompok tersebut kalian menyelesaikan masalah yang akan kalian diskusikan dalam kelompok. Kemudian kalian mempresentasikan hasil, kalian menarik kesimpulan. Teknik penilaian kita, yaitu Ibu akan memberikan kalian 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana sikap kalian dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Bagaimana kalian menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kawan kalian. Juga penilaian keterampilan. Bagaimana kalian menyelesaikan soal-soal yang ada. Nah, itu adalah mekanisme dan teknik penilaian hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui metode diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, peserta didik dapat menyajikan model matematika dari suatu masalah kontekstual. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Nah, sebelum Ibu memberikan kalian masalah yang akan kalian diskusikan nanti, kalian perhatikan video pembelajaran penjumlahan matriks dan pengurangan matriks berikut ini. Jadi itu video pembelajaran kita tentang penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Ibu akan memberikan kalian masalah. Ya, masalah pertama ini nanti kelompok 1 akan mengerjakannya, berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Yaitu di sini, Pak Heru adalah pemilik toko Bahagia di Kota Kupang yang menjual kain tenun adat Nusa Tenggara Timur. Pak Heru ingin mendapatkan data biaya yang diperlukan dalam pembuatan kain tenun adat Saburai Jua dan TTS. Karena Pak Heru akan mengembangkan usaha di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Malaka. Jadi total biaya pembuatan kain tenun adat di Kabupaten Kupang, tabelnya coba kalian perhatikan,
jenis kain, yaitu ada kain tenun adat Saburai Jua dan kain tenun adat TTU. Kemudian biaya pembuatannya, yaitu bahan pembuatan kain tenun dan juga upah penenun. Kemudian di Kabupaten Malaka itu sama, yaitu jenis kainnya kain tenun adat Saburai Jua dan kain tenun adat TTU. Biaya pembuatannya yaitu bahan pembuatan kain tenun dan juga upah penenun. Jadi di sini nanti kalian menjumlahkan atau mencari total biaya pembuatan kain tenun adat di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang dan Kabupaten Malaka. Itu untuk masalah yang pertama. Untuk masalah yang kedua, ini apa? Makanan khas dari Nusa Tenggara Timur. Ini masalah yang kedua ya. Ada makanan khas. Ini jagung, bose, dan ini sei sapi. Jadi dari masalah ini yaitu Bu Ani membuka usaha kuliner makanan khas Kupang yaitu jagung bose dan sei sapi. Karena pandemi COVID-19, maka terjadi penyusutan dalam penjualan jagung bose dan sei sapi selama 1 tahun. Yang dinilai sama dengan 10% dari harga penjualan jagung bose dan sei sapi. Jadi di sini kalian mencari berapa penyusutan yang ada dari penjualan usaha kuliner Ibu Ani di sini. Dari 2 masalah ini ada yang ingin bertanya, silakan. Saya akan bertanya dari masalah 1, Ibu. Apakah dalam menghitung total biaya pembuatan kain tenun adat, kita dapat mengurutkan untuk menghitung total biaya dari upah penenun ataukah dari bahan pembuatan kain tenun sendiri dari kedua kabupaten yang ada? Terima kasih, Ibu. Iya, jadi tadi pertanyaannya, apakah kita bisa mencari upah penenun dulu? Bisa. Nah, kalau kalian perhatikan tabel ini, misalnya kalian ingin mencari upah penenun untuk pembuatan kain tenun adat TTU di Kabupaten Kupang, ditambah dengan upah penenun kain adat TTU di Kabupaten Malaka bisa. Yang penting di sini adalah kain tenunnya sama, walaupun kabupatennya berbeda. Dia tidak bisa upah penenun kain tenun adat Saburai Jua kalian jumlahkan dengan kain tenun adat TTU di Kabupaten Malaka. Dia kan tidak sama. Ya toh, kain adatnya sudah berbeda. Jadi yang di sini intinya adalah dia harus seletak. Harus sama. Jadi kalau mau mengerjakan upah penenunnya dulu tidak masalah, atau kalian mencari bahan pembuatan kain tenun bisa. Yang penting di sini adalah letaknya harus sama. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kakak. Kalau tidak ada pertanyaan di sini, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti dalam kelompok ini diketuai oleh Ilce Mokos pada kelompok 1 dan Ayu Mokos pada kelompok 2. Jadi di sini nanti kelompoknya sudah Ibu bagi di Google Classroom. Dalam kelompok ini nanti kalian berdiskusi dan kalian masuk di dalam kelompoknya masing-masing untuk kalian berdiskusi. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Untuk Kabupaten Kupang, jenis biaya pembuatan kain tenun adat Saburai Jua 500.000. Total biaya pembuatan kain tenun adat di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang, jenis kain biaya pembuatannya itu bahan pembuatan kain tenun ada Saburai Jua itu 500.000 dan kain tenun adat TTU itu 750.000. Terus upah penenunnya untuk kain adat Saburai Jua 550.000
dan kain tenun adat TTU 800.000. Jadi untuk masalah 1, kita diminta untuk menghitung total biaya pembuatan kain tenun adat dari kedua kabupaten, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Malaka. Yang dimana dari kedua kabupaten ini ada 2 jenis kain tenun, yaitu kain tenun adat Saburejua dan juga kain tenun adat dari TTU. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut saya, kita menghitung dimulai dari total biaya upah penenun kain tenun adat TTU, kemudian total biaya bahan pembuatan kain tenun adat TTU, kemudian lanjut lagi pada bagian total biaya bahan pembuatan kain tenun adat Saburejua dan total biaya upah penenun kain adat Saburejua. Kemudian untuk hasil penjumlahan dari total biaya kedua kabupaten kita buat dalam bentuk tabel. Kemudian hasil akhirnya kita masukkan dalam bentuk matriks untuk membentuk persamaan yang sesuai dengan materi. Dari teman-teman bagaimana? Setuju. Berarti untuk total biaya dari kedua kabupaten, perhitungan total biaya upah penenun kain tenun adat TT sendiri 800 ditambah dengan 400. Sama dengan 1.200.000. Ya. Kemudian total biaya bahan pembuatan kain tenun adat TTU itu 750.000 ditambah 300.000 sama dengan 1.050.000. betul. Kemudian selanjutnya Total biaya bahan pembuatan kain tenun adat Saburejua itu 500.000 ditambah dengan 1 juta sama dengan 1.500.000. ya. Terus untuk total biaya upah penenun kain adat Saburejua itu 550.000 ditambah 900.000 sama dengan 1.450.000. Ya, jadi nanti hasil dari ini penjumlahan total biaya kedua kabupaten ini kita buat dalam bentuk tabel. Untuk bagian hasilnya saja yang kita masukkan ke dalam bentuk tabel, yang dimana diketahui jenis kain tenun adat Saburejua dan kain tenun adat TTU. Kemudian untuk biaya pembuatannya, bahan pembuatan kain tenun dan upah penenun, yang dimana hasil dari penjumlahan kain tenun adat Saburejua 1.500.000 untuk bahan pembuatan kain tenun, dan kain tenun adat TTU bahan pembuatan kain tenunnya 1.050.000. Kemudian masuk ke dalam upah penenun, kain tenun adat Saburejua 1.450.000 dan kain tenun adat TTU 1.200.000. Oke, itu hasil diskusi kalian. Silakan dilanjutkan. Ibu harap anggota kelompoknya semuanya Ibu harap aktif. Berarti tidak ada kendala untuk kelompok 1? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Silakan kalian berdiskusi, lanjutkan diskusinya. Kalau ada kendala, nanti Ibu akan kembali. Teman-teman semua, kata-kata dapat masa harus atau sangat atau tidak. Sebelumnya itu harus cari tahu kita dalam tahun dan apa dari jago kosnya untuk harga penjualan sapi itu 15 juta dari 15 juta 15 dari 15 kira berapa ya? 10% dari 15 juta itu 1.500.000. Oh, oke. Berarti ketong sedapat harga penyusut. Ketong sedapat penyusutan untuk jagung gose itu adalah 1.500.000. Nah, Iya. kira-kira teman dari 10% dari 35 juta. 10% dari 35 juta adalah
3.500.000. 10% dari 35 juta adalah 3.500.000. Setelah itu, nah dari situ dalam bentuk matriksnya, maka harga penjualan merupakan matriks A dan harga penjualan merupakan matriks B. Atau teman-teman bagaimana? Oke, jadi untuk Begitu, Su. bagian matriks A-nya itu harga penjualan dan matriks B itu adalah harga Penyusutan. penyusutan. Oke. Nah dari Oke, situ, sudah. karena Oke. ketong sudah dapat punya harga penyusutan, ketong harus cari dia punya masalahnya itu adalah harga penjualan bersih dalam setahun itu berapa. Oke, silakan kalian berdiskusi. Lanjutkan diskusinya. Semua tidak ada kendala, toh? Ya, ayo kamu Lasi. Jadi matriks A kurang B sama dengan 15 juta kurang 1.500.000, 35 juta kurang 3.500.000 sama dengan 13.500.000, 31.500.000. Jadi hasilnya untuk jagung bose itu 13.500.000, harga penjualan bersihnya itu 13.500.000. Sedangkan untuk sei sapi harga penjualan bersihnya itu 31.500.000. Ya, jadi ya silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah itu nanti kalian presentasikan di kelompok besar ya. Ya, Ibu perhatikan di Google Classroom kalian sudah menyelesaikan hasil diskusinya. Dan Ibu juga perhatikan di kelompoknya masing-masing tadi, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Total biaya pembuatan kain tenun adat di Kabupaten Kupang. Jenis kain biaya pembuatan. Bahan pembuatan kain tenun saburejua. Total biaya pembuatan kain tenun adat di Kabupaten Kupang. Jenis kain biaya pembuatan. Bahan pembuatan kain tenun saburejua 500.000. Kain tenun adat TTU 750.000 dan upah penenun kain tenun adat saburejua 550.000 dan kain tenun adat TTU 800.000. Dan di Kabupaten Malaka, jenis kain biaya pembuatan, bahan pembuatan kain tenun saburejua 1 juta dan kain tenun adat TTU 300.000 dan upah penenun kain tenun adat saburejua 900.000 dan kain tenun adat TTU 400.000. Total biaya di kedua kabupaten tersebut adalah yang pertama, total biaya upah penenun kain tenun adat TTU 800.000 ditambah 400.000 sama dengan 1.200.000. Yang kedua, total biaya bahan pembuatan kain tenun adat TTU 750.000 ditambah 300.000 sama dengan 1.050.000. Yang ketiga, total biaya bahan pembuatan kain tenun adat saburejua 500.000 ditambah 1 juta sama dengan 1.500.000. Yang keempat, total biaya upah penenun kain adat saburejua 550.000 ditambah 900.000 sama dengan 1.450.000. Dari total biaya kedua kabupaten dibuat dalam bentuk tabel dan diketahui jenis kain bahan pembuatan kain tenun adat saburejua 1.500.000 dan kain tenun adat TTU 1.850.000 dan upah penenun kain tenun adat saburejua
1.450.000 dan kain tenun adat TTU 1.500.000. Dari tabel di atas, maka dapat dibuat dalam bentuk matriks, yaitu tabel biaya di Kabupaten Kupang sebagai matriks A dan tabel biaya di Kabupaten Malaka sebagai matriks B, di mana diketahui matriks A 500.000, 750.000, 550.000, 800.000, dan matriks B 1.300.000, 900.000, dan 400.000. Kemudian untuk penjumlahan matriks A dan matriks B 500.000, 750.000, 550.000, 800.000 ditambah 1.300.000, 900.000, 400.000. Dan matriks A dan matriks B 500.000 tambah 1 juta, 550.000 ditambah 900, 750.000 ditambah 300.000, dan 800.000 ditambah 400.000. Maka dapat hasil penjumlahan dari kedua matriks, yaitu matriks A dan matriks B 1.500.000, 1.050.000, 1.450.000, dan 1.200.000. Kesimpulannya adalah, jadi dua matriks dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Penjumlahan dua matriks dilakukan dengan menjumlahkan. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Ya, Desi Nubatoni, silakan. Kelompok kami mencari secara berurut, yaitu total bahan pembuatan kain tenun adat Sabu Raijua. Kemudian kami kain tenun adat TTU. Setelah itu kami mencari total upah penenun kain tenun adat Sabu Raijua dan kain tenun adat TTU, dan hasil akhir kelompok kami sama dengan kelompok 1. Makasih, Bu. Ya, jadi intinya adalah kalian mau mencari total bahan pembuatan kain tenun adat dahulu atau kalian mau mencari upah penenun, sama saja. Yang terpenting adalah elemen yang dijumlahkan adalah elemen yang seletak. Yang terpenting dalam penjumlahan di sini, yang pertama, ordo kedua matriks tersebut sama, dan yang kedua, elemen yang dijumlahkan harus elemen yang seletak. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Ini kelompok kami diminta untuk mencari harga penjualan bersih dari jenis kuliner yang ada, yaitu jagung bose, dengan harga penjualan dalam setahun adalah 15 juta. Harga penyusutan 10% dalam penjualan setahun adalah 1.500.000. TI sapi, harga penjualan dalam setahun adalah 35 juta. Penyusutan 10% dalam setahun adalah 3.500.000. Dalam bentuk matriks, maka harga penjualan merupakan matriks A dan harga penyusutan merupakan matriks B. A sama dengan 15 juta, 35 juta, B sama dengan 1.500.000, 3.500.000. Maka A kurang B sama dengan 1.500.000. 15 juta dikurang 1.500.000, 35 juta dikurang 3.500.000, A kurang B sama dengan 13.500.000, 31.500.000. Jadi harga penjualan bersih selama pandemi penjualan jagung bose adalah 13.500.000 dan penjualan sei sapi adalah 31.500.000. Dan kesimpulannya adalah pengurangan dua matriks dapat dilakukan dengan mengurangkan elemen yang seletak
dan memiliki ordo yang sama, yaitu 2 baris dan 1 kolom. Terima kasih. Iya. Itu hasil dari kelompok 2. Terima kasih Kakak. Ada tanggapan dari kelompok lain? Dari kelompok kami mencari harga penjualan bersih dari TI sapi. Setelah itu, kami mencari harga penjualan bersih dari jagung bose, dan hasil akhir kelompok kami sama dengan kelompok 2. Terima kasih, Ibu. Iya, iya. Di sini yang terpenting dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan matriks tidak harus berurut, yaitu baris pertama, kolom pertama pada matriks A dijumlahkan, baris pertama, kolom pertama pada matriks B. Tetapi bisa diselesaikan terlebih dahulu, baris kedua, kolom kedua matriks A dijumlahkan, baris kedua, kolom kedua pada matriks B. Yang terpenting dalam penjumlahan dan pengurangan matriks adalah yang pertama apa tadi? Ordo kedua matriks tersebut harus sama. Elemen yang kedua adalah elemen yang dijumlahkan atau yang dikurangkan pada matriks harus elemen yang seletak. Iya, seletak atau sama. Iya, refleksi apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Dapat menyajikan model matematika dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan matriks dan pengurangan matriks, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan dan penjumlahan matriks. Makasih, Bu. Iya, refleksi yang kalian dapat tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menyajikan model matematika dari suatu masalah kontekstual. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Kesimpulan apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Ibu. Ya, silahkan Kakak. Baik, kesimpulan pertama yang saya dapat yaitu dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki ordo yang sama dan hasilnya merupakan matriks dan sama. Kesimpulan yang kedua, penjumlahan atau pengurangan matriks dua matriks dilakukan dengan menjumlahkan setiap elemen yang bersesuaian atau seletak. Ya, itu Terima kesimpulan. Iya, terima kasih Kakak. Itu kesimpulan yang kalian dapat pada pembelajaran kita saat ini. Ya, Ibu sudah memberikan kalian tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama dan yang kedua. Nah, tugas ini sudah Ibu bagi di Google Classroom. Nanti kalian kerjakan. Ingat, batas pengumpulannya hari ini. Ya, batas pengumpulannya hari ini. Jika kalian nanti mendapatkan nilai di bawah KKM kita adalah 70. Jika kalian mendapatkan nilai pas 70 atau di atas 70, maka Ibu akan memberikan kalian pengayaan. Ya, materi berikutnya adalah tentang perkalian matriks. Jadi di sini Ibu akan memberikan pesan buat kalian. Yang pertama adalah tetap jaga kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan juga kalau tidak berkepentingan tidak usah keluar rumah. Kemudian di sini, belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Jadi, walaupun kalian belajar dari rumah, kalian harus tetap tekun belajar. Walaupun pembelajaran kita melalui jarak jauh dan pembelajaran kita dari rumah, ingat kalian harus tetap rajin belajar. Ya, pembelajaran kita sampai di sini. Kita akan menutup pembelajaran kita. Minta salah satu dari kita untuk menutupnya dalam doa. Kita berdoa.
Terima kasih banyak Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal kami mulai akan pembelajaran kami hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa dan harapan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ingat, tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan kerjakan tugas dengan baik. Selamat siang semuanya. Tuhan berkati.